Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatul ula minal hijrati. As-sanatul ula utawi ikiku mertelaaken tahun kang pertama minal hijrati saking hijrohe Kanjeng Nabi. Iku bina ul masjidi, bangun masjid asy-syarifi kang mulya. Badul adani, kawitane adan. Adanu fajri ramadhana, adane ing dalem fajare wulan Ramadan. Adanul jumu'ati, lan adane dina Jumat. Materi yang pertama adalah tentang tahun pertama setelah hijrahnya Kanjeng Nabi di Madinah, dengan membangun masjid yang mulia yang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Kemudian permulaan adzan, adzan ketika waktu fajar di bulan Ramadan, dan juga adzan di hari Jumat. Fis sanatil ula, ing dalam tahun kang pertama minal hijrati saking hijrah, bana bangun sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi masjidahu ing masjide Kanjeng Nabi asy-syarifa kang mulya. Waqat amila, lan teman-teman kerja sapa Kanjeng Nabi binafsihi kelawan awak dheweke Kanjeng Nabi. Liuraghiba, supaya nyenengaken sapa Kanjeng Nabi supaya nyenengaken sapa Kanjeng Nabi al muslimina ing pira-pira wong Islam fil amali ing dalam kerja. Wa fi halan iku ing dalam sanah syuri'a dan syariataken apa al adzanu adzan liyunabbiha, supaya ngelingaken apa adzan al ghafila ing wong kang kelalen. Wa yudzakira, lan ngelingaken apa adzan as-sahi ing wong kang lali. Liyakuna, supaya ana apa al-ijtima'u dadi kumpul iku aman kang rata. Wa zadalan nambahi sapa Bilalun sahabat Bilal fi adzani subhi ing dalam adzane salat subuh. As-salatu khairun minan naumi, ing lafaz as-salatu khairun minan naum. As-salatu utawi salat iku khairun luwih bagus minan naumi tenimbang saking turu. Marrotaini kelawan rong ambalan. Fawafaqo mangka setuju alaiha ing atase nambahaken as-sholatu khairun minan naum, alaiha ing atase nambahi atau nambahaken zia as-sholatu khairun minan naum sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi ku ya'muru, perintah sapa Kanjeng Nabi fi fajri ramadhana ing dalem fajare wulan Ramadan. Fi fajri ramadhana ing dalem fajare wulan Ramadan. Bi'adzana ini kelawan rong adanan. Bi'adzana ini kelawan rong adanan.
Awaluhuma utawi kawitane ro adzan iku yunabahu dan elingaken apa adzan dan ngelingaken apa adzan apa iku yunabahu dan elingaken apa bihi kelawan adzan sapa al-ghafiluna pira-pira wong lalen. Hatta yatanabahu sehingga pada ngelilir atau pada eling sopo wong sopo ghafil lisahuri maring nglakoni sahur. Watani lan utawi adzan kang keloro iku lisolati karena waktune salat. Wa kana lan ana apa adzanul jumu'ati adzan Jumat iku wahidan siji min ahdi rasuli awit saking zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila khilafati Abi Bakrin tumeka maring Khalifah Abu Bakar wa Umar lan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Awaluhu utawi kawitane adzan Jumat iku idza jalasa iku ita jalasa dalam nalika lungguh sapa al imamu imam alal mimbari ngatasé mimbar. Wa kana lan ana apa adzan iku ala babil masjidi ngatasé lawang masjid. Wa zada lan nambahi sapa Utsman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Utsman al adzana ing adzan atani kang kaping 2. Bisa babi kathratin nasi kelawan sebab akehe menusa. Kelawan sebab akehe menusa. Pada tahun yang pertama setelah hijrahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau langsung membuat satu rencana, diantaranya adalah membangun Masjid An-Nabawi yang juga di dalamnya itu terdapat makbarohnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat proses pembangunan masjid tersebut, beliau ikut serta di dalam membangunnya. Dalam artian Kanjeng Nabi ini ikut bekerja, ya, ikut turun tangan, ya, ikut bahu membahu bersama sahabat-sahabat lain untuk bersama-sama membangun masjid. Tujuannya itu antara lain adalah untuk memberitahukan kepada seluruh umatnya bahwasanya ya kerja itu ya seperti ini, harus betul-betul serius. Waqad amila bi nafsihi liyuraqibal muslimin fil amal. Jadi yang menjadi penyebab beliau itu sangat tekun sekali di dalam membangun masjid tadi adalah bahwa beliau ingin mengajarkan kepada kita umatnya agar supaya lebih mencintai pekerjaan. Ya. Kalau tidak demikian, ya niscaya kita itu akan malas. Makanya beliau memberi contoh agar supaya umatnya itu
betul-betul serius di dalam bekerja, betul-betul punya semangat dalam bekerja. Karena toh Kanjeng Nabi sendiri ya bekerja keras, ikut bahu-membahu di dalam membangun Masjid Nabawi. Lah kemudian wa fiha syuri'al adzanu, dan pada saat tahun yang pertama juga merupakan tahun di mana diperkenalkan adzan. Ya. Jadi awalnya itu sholat ya langsung sholat aja itu, tanpa ada tanda-tanda harus adzan, ini belum ada adzan, jadi langsung sholat aja gitu. Makanya para sahabat-sahabat pada waktu itu beserta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul-kumpul urung rembuk berdiskusi tentang kira-kira bagaimana yang sekiranya waktu sholat itu ya kita tandai dengan beberapa tanda. Kira-kira yang tepat itu apa tanda-tandanya? Sebagian sahabat ada yang mengusulkan bagaimana kalau itu bendera saja. Jadi kalau bendera itu kita naikkan, maka itu sudah menandakan masuknya waktu sholat. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau seumpamanya ketika waktu sholat itu sudah masuk, ditandai dengan menyalakan api atau lilin atau apa, artinya ketika api itu sudah menyala maka berarti sudah menunjukkan masuknya waktu sholat. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau seumpamanya tanda waktu sholat itu ditandai dengan trompet. Waduh, ya, karena dulu orang-orang dulu itu ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ataupun yang lainnya, ketika sudah waktunya ibadah menurut keyakinan mereka, tanda-tandanya itu adalah antara lainnya seperti yang tadi saya sampaikan, trompet, gong, ya, lonceng, ya, atau mengangkat, menaikkan bendera. Nah, hal ini akhirnya tidak disepakati. Ya, bahkan Rasulullah sendiri langsung tidak setuju, ya, tidak menyetujui apa yang menjadi usulan-usulan dari para sahabat-sahabat ini. Karena itu kan artinya sudah menjadi ciri-cirinya ya agama-agama yang lain. Makanya kalau bisa yang lain. Nah, ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Zaid kalau saya tidak salah, di mana beliau itu bermimpi ya, dan dalam mimpinya itu seolah-olah Abdullah bin Zaid itu disampaikan, nih kalau mau tahu tentang tanda-tanda sholat yang tepat itu bagaimana, ya begini. Akhirnya dikasih tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai selesai. Itu adalah sebagai tanda masuknya waktu sholat, dan itu namanya adzan. Coba diusulkan. Nah, hal ini akhirnya disampaikan kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, semalam saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya diberi petunjuk tentang bagaimana menentukan waktunya sholat, bagaimana untuk menandakan masuknya waktu sholat. Apa itu ya Abdullah bin Zaid? Salah satunya adalah begini, tidak sampaikan itu adzan tadi, Allah Akbar, Allah Akbar, seterusnya. Dan itu akhirnya didawuhi sama Rasulullah, apa yang menjadi mimpinya Abdullah bin Zaid itu adalah benar. Jadi kita pakai ini aja nih, kita pakai apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Dan ternyata Sayyidina Umar bin Khattab pun juga bermimpi hal yang sama. Artinya bahwa di antara untuk menentukan masuknya waktu sholat itu salah satunya adalah dengan adzan. Oh ya, baginda Nabi, saya pun juga sama. Maksudnya bermimpi, mimpinya pun sama seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Dan itu akhirnya semakin menguatkan, dan akhirnya ditetapkan bahwa untuk
menunjukkan masuknya waktu sholat adalah dengan adzan. Nah, disitulah mulai diperkenalkan adzan. Nah, kemudian setelah itu disepakati, ya tujuannya sih adalah untuk mengingatkan, terutama mereka-mereka yang sibuk dengan adanya adzan kan, oh ya, berarti waktu sholat sudah masuk ini, ya. Waktu sholat sudah masuk. Jadi dengan adanya adzan, orang-orang yang mungkin sibuk atau orang-orang yang lupa menjadi ingat bahwa telah masuk waktu sholat. Nah, khusus untuk subuh, Bilal mengusulkan kepada baginda Nabi agar nanti di dalam adzan itu ditambahi as-salatu khairum minan naum. Yang biasa didengar oleh kalian naumnya saja. Jadi harusnya naum, turu maning. Karena didengarnya apa? Naumnya terus. As-salatu khairum. Naum. Naum, ya wis turu. Longo, turu lagi. Nah, itu akhirnya disepakati dan disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adzan ya. Nah, sekarang wa kana ar-rasul ya'muru fi fajri Ramadan bi adzanaini. Dan Rasulullah juga pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk adzan sebanyak 2 kali. 2 kali adzan. 2 kali adzan, yakni pada saat bulan suci Ramadan dan tepatnya di waktu pagi hari menjelang waktu sahur. Tujuannya apa? Adzan yang pertama itu adalah untuk mengingatkan mereka yang lupa, sehingga mereka ingat bahwa sekarang sudah masuk waktu sahur. Jadi waktu sahur yang dulu zamannya Nabi itu adalah dengan menggunakan adzan. Jadi cara membangunkan sahurnya orang dulu di zamannya Kanjeng Nabi ya tadi menggunakan adzan. Adzan yang kedua ya berarti adzan yang menunjukkan masuknya waktu sholat. Jelas. Jadi adzannya ada 2 itu. Sekarang kalau sahur di sini pakai adzan nggak? Oh, pakai kentongan, pakai Diana Sastra. Apalagi kalau di daerah-daerah kampung sana tuh ya, gonjreng. Ya nggak usah jauh-jauh lah, geser dikit dari bundat aja pun kalau waktu sahur pasti banyak obrok-obrok. Ya kalau orang dulu ya zamannya Nabi ya pakainya itu ya dengan adzan. Jadi adzan pertama adalah untuk membangunkan orang-orang untuk sahur. Adzan yang kedua adalah untuk menandakan masuknya waktu sholat. Sahur mana? Kamu sih ini kupingnya kuping swasta gitu. Ya. Wa kana adzanul Jum'ah. Dan nah ini yang sering jadi perdebatan juga tentang adzan Jum'ah. Kalau toh bagi mereka ada yang meyakini bahwa dulu adzan Jum'ah itu ada 1, ya. Wa kana adzanul Jum'atu wahidan. Karena memang dulu pada saat zamannya Kanjeng Nabi adzan di waktu Jumat itu hanya 1 kali. Ya. Pada saat si imam itu sudah berada atau sudah duduk di mimbar dan adzannya itu adalah di depan pintu masjid. Ya, itu adzannya pertama itu. Adzannya hanya sekali. Pada saat zamannya Kanjeng Nabi. Karena pada waktu itu ya yang menganut agama Islam ya tidak terlalu banyak seperti sekarang gitu. Makanya adzannya hanya 1 kali. Tapi itu terus berlangsung sampai pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada saat zamannya Sayyidina Umar Abu Bakar As-Siddiq sama adzannya tetap masih 1 kali. Sayyidina Umar juga adzannya masih 1 kali. Nah pada saat Khalifah Utsman bin Affan di situ adzannya sudah menjadi 2 kali. 2 kali itu maksudnya yang pertama ya untuk mengingatkan bahwa sudah mulai masuk waktunya sholat Jumat. Yang kedua tadi masuk
mengingatkan ya. Yang pertama tadi mengingatkan bahwa waktu sholat sudah mulai masuk, dan yang kedua bisa babi kathrotinas, untuk mengingatkan yang lain karena orangnya banyak ya, karena orangnya itu sangat banyak, makanya adanya itu menjadi 2 kali ya. Boleh nggak? Ya boleh. Ahlussunnah wal Jamaah bahkan memakai adanya berapa kali? Dua kali. Kalau dikatakan ini wah nggak berdasar ini lah, ini Khalifah Utsman bin Affan menambahi hal ini ya karena orangnya sangat banyak. Jadi barangkali nanti ada yang terlupa lagi, adzan lagi, sehingga adzannya itu menjadi 2 kali. Tuh ya, di hadis itu kan ada bahwa ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Nah, itu kan jelas hadisnya sahih, nggak usah diperpanjang-panjang lagi. Cukup yang panjang-panjang itu punya anak laki ya. Wulan senang pisan kalau bahas yang panjang-panjang. Jangan-jangan senang yang panjang-panjang. Jadi itu ya. Jadi pada tahun yang pertama Rasulullah membangun Masjid Nabawi, dan beliau juga ikut bersama-sama membangun masjid tersebut untuk menunjukkan kepada umat agar supaya mencintai pekerjaan. Kemudian pada tahun tersebut juga diberlakukan adzan ya, yang mana tujuan adzan itu adalah untuk mengingatkan mereka yang lalai dan juga yang lupa agar supaya bersama-sama berkumpul melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Bilal menambahi adzan tersebut khususnya pada waktu subuh dengan lafaz as-sholatu khairum minan naum, dan itu disetujui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat tahun yang sama juga Rasulullah memerintahkan ya pada setiap fajar di bulan Ramadan untuk adzan 2 kali. Yang pertama adalah mengingatkan untuk mereka yang akan sahur, yang kedua adalah untuk menunjukkan masuknya waktu sholat, dan yang ketiga wa kana adzanul jumu'ati, dan adapun adzan Jumat pada masanya Kanjeng Nabi itu adalah 1 kali sampai pada saat Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar ya. Dan itu dilaksanakan pada saat imam sudah duduk di atas mimbar dan posisi muadzin berada di depan pintu masjid. Lalu pada saat Khalifah Utsman bin Affan, beliau menambahi adzan itu menjadi 2 kali. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan ya, yang kedua adalah untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Adanya 2 adzan ini adalah karena banyaknya manusia ya, banyaknya manusia yang akhirnya menyebabkan adzan itu menjadi 2 kali. As'ilatun, kapan Rasulullah membangun masjidnya yang mulia? Kira-kira jawabannya apa? Kapan adzan itu disyariatkan? Fisanatil sama. Mata ing apa? Dengan apa Bilal menambahi adzan subuh itu? Dengan lafaz bimada kana ya'murur rasul fi fajr Ramadan. Apa yang menjadi sebab, apakah yang menyebabkan Rasulullah memerintahkan untuk adzan di fajarnya bulan Ramadan? Yang pertama tadi adalah mengingatkan mereka yang lupa sehingga bangun untuk. Yang kedua menunjukkan masuknya waktu. Siapa yang menambahi adzan yang kedua? Bagaimanakah adzan Jumat di masa Rasulullah? Adzan Jumat di masa Rasulullah dilakukan 1. Oke.
Yahudul Madinati thumma qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rabbi farfa